Saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan, saya teringat kembali dengan pernyataan Paus Fransiskus ketika berkunjung menghadirkan para tokoh-tokoh lintas agama. Di situ ia mengatakan tidak ada dua tetes air yang sama identik. Artinya tidak ada orang yang mempunyai kesamaan persis meskipun ia adalah seorang yang terlahir sebagai orang yang kembar identik. Pasti ada yang beda. Apalagi setiap kita yang memiliki latar belakang keluarga, pendidikan, dan lain sebagainya, tentu membuat kita semakin beragam dalam berpikir dan berkehendak. Dari perbedaan berpikir dan berkehendak, jika kita renung-renungkan, mengapa Tuhan memberikan manusia itu kebebasan untuk berpikir dan berkehendak sebagai sebuah ciri yang membedakan ciptaan manusia daripada ciptaan Allah yang lain. Rupanya melalui kebebasan berpikir, berkehendak, dan merasa, Allah ingin agar manusia sungguh-sungguh mencintainya dengan sepenuh hati tanpa ikatan yang memaksa. Namun dalam kehidupan saya kita akan bisa melihat bagaimana manusia yang sungguh mencintai Tuhan dan sebaliknya yang tidak. Mereka yang tidak mencintai Tuhan, yang hanya memikirkan kehendak pribadi, biasanya dalam sebuah perjumpaan atau dalam perkumpulan sebuah komunitas-komunitas pun juga dalam pertemuan-pertemuan, biasanya akan mementingkan diri dan juga maunya menang sendiri. Orang ini suka cari perkara, suka mencari perselisihan, dan tidak mau menjadi pihak yang kalah. Nah, kalau bertemu dengan orang-orang seperti ini, kita akan merasa kesulitan. Sebaliknya, jika kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan, kita akan lebih melihat diri sebagai sarana yang dipakai Tuhan, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, semuanya mesti bersumber dari apa yang Tuhan kehendaki. Hari ini Yesus memberikan contoh dan teladan yang sungguh luar biasa ketika ia harus memilih 12 rasul sebagai orang-orang terdekatnya untuk bisa mewartakan karya keselamatan. Ia mengambil waktu sejenak untuk berbincang dengan Allah Bapa untuk memantaskan dan memantapkan hati agar orang-orang yang dipilih sungguh-sungguh dapat dipercaya, sungguh-sungguh dapat diandalkan. Meskipun pada akhirnya kita tahu satu di antara 12 rasul ada yang berkhianat. Apakah Yesus yang seorang Tuhan itu tidak tahu bahwa ada manusia yang akan berkhianat padanya? Tentu ia tahu. Tetapi Yesus memberikan kesempatan kepada manusia untuk menanggalkan kehendak pribadinya dan mengarahkan diri pada kehendak Tuhan. Dan pada akhirnya Yudas Iskariot kalah pada keinginan untuk memuaskan kehendak pribadi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yudas Iskariot menjadi contoh bagi kita agar kita tidak menyerah pada kehendak pribadi dan menyatukan diri pada kehendak Tuhan. Sebab bila kita mengikuti apa yang Tuhan inginkan, tentulah kita akan membawa damai sukacita di antara manusia. Semoga kasih Kristus membimbing menyertai kita sebagai pewarta-pewarta karya keselamatan di dunia. Amin.